she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Menang dramatis atas Persebaya, Persib langsung fokus hadapi Lion City Sailors. Para penggawa Persib Bandung langsung fokus persiapan menghadapi Lion City Sailors dalam laga perdana AFC Champions League 2 musim 2025/2026 pada Kamis, tanggal 18 September tahun 2025. Salah satunya adalah bek anyar Federico Barba. Dia langsung mengalihkan fokusnya ke laga itu setelah menjalani debut yang sukses bersama tim di ajang Super League. Ia tampil impresif saat membawa Persib menang 1-0 atas Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Jumat, tanggal 12 September tahun 2025. Setelah diperkenalkan kepada Bobotoh pada akhir Agustus lalu, Barba langsung menjadi tandem Patricio Matricardi di lini belakang. Tampil penuh sejak menit pertama, ia menunjukkan ketenangan dan kemampuan membaca permainan yang baik, membantu Persib mengamankan 3 poin penting. Saya senang, kami bisa meraih 3 poin di laga debut saya ini. Tapi sekarang, kami semua harus terus melihat ke depan. Ini penting, kata Barba yang dikutip dari laman resmi klub pada Minggu, tanggal 14 September tahun 2025. Barba mengakui masih dalam proses adaptasi, terutama dengan kondisi cuaca di Indonesia yang tak menentu. Laga melawan Persebaya sempat terhenti akibat hujan deras, namun ia tak menjadikannya masalah. Memang agak sedikit sulit memahami cuaca, tapi itu tidak menjadi masalah bagi saya karena yang terpenting sekarang ini adalah kami bisa memenangi pertandingan, ungkapnya. Setelah merayakan kemenangan bersama, Barba kini langsung menatap pertandingan krusial melawan Lion City Sailors pada Kamis, tanggal 18 September tahun 2025. Laga ini akan menjadi pembuka perjalanan Persib di grup G kompetisi kasta kedua Asia tersebut. Kehadiran Barba diharapkan dapat memperkuat pertahanan Persib, yang akan sangat dibutuhkan dalam kompetisi yang lebih ketat. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Barba siap membantu timnya meraih hasil maksimal, baik di Super League maupun di kancah Asia. Tom Haye sebut debut di Persib, gila, sekaligus, sangat indah. Bintang Timnas Indonesia, Tom Haye, melakukan debutnya di Persib Bandung dengan cara tak biasa. Tom Haye menyebutkan debutnya di laga melawan Persebaya Surabaya Jumat, tanggal 12 September tahun 2025. Dilalui dengan cara yang gila. Bagaimana tidak? Ia masuk pada menit ke-60 di tengah hujan deras. Selang 10 menit, atas alasan force majeure laga ditunda sekitar 2 kali 15 menit. Hujan deras memang mengguyur Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, sehingga jarak pandang pemain dan wasit terbatas. Air pun menggenang di beberapa bagian lapangan. Itu merupakan pertandingan saya yang paling gila. Ini cara yang gila untuk memainkan laga debut. Ini juga sangat indah, kata Haye. Persib akhirnya bisa mempertahankan kemenangan 1-0 dari Persebaya lewat gol tunggal William Barros pada menit ke-53. Haye membantu Persib kembali ke jalur kemenangan di pekan kelima Super League tahun 2025 sampai tahun 2026 usai terganjal pada 2 laga sebelumnya. Sebelum membekuk Persebaya, Persib kalah 1-2 dari Persijap Jepara dan berbagi skor 1-1 dengan PSIM Yogyakarta. Kemenangan tetap menjadi yang utama, tapi saya tidak bisa menjelaskannya. Saya sangat senang, ucapnya. Saat pertama kali Haye melangkah ke lapangan mengganti Mark Klok, ribuan pasang mata di Stadion GBLA tertuju kepadanya, memberikan energi lewat tepuk tangan. Itu jadi momen paling mendebarkan bagi Tom Haye. Atmosfer luar biasa tersebut hanya ingin dinikmati oleh Haye.
Saya hanya melihat ke sekeliling dan berpikir para fan begitu luar biasa. Stadionnya, atmosfernya, jadi saya hanya berusaha untuk menikmati semuanya. Paparnya, saya juga bicara kepada keluarga bahwa hari ini sangat luar biasa. Saya hanya bisa berkata bahwa saya senang karena memulai debut di sini, ujarnya. Persib kembali akan melangsungkan laga kandang di GBLA pada Kamis, tanggal 18 September tahun 2025, mendatang dalam ajang AFC Champions League 2, ACL 2, tahun 2025 sampai tahun 2026. Persib akan menjamu Lion City Sailors FC, Singapura, dalam laga perdana grup GACL 2 2025 per 2026. Haye berpotensi kembali dimainkan, meski kondisi kebugarannya dinilai belum ideal oleh pelatih kepala Bojan Hodak. Untuk Tom, dia masih perlu meningkatkan kebugaran bertandingnya karena belum 100%, ujarnya. Persib Bandung mengguncang, strategi transfer bikin lawan ketar-ketir. Setelah berhasil mendatangkan gelandang timnas Indonesia, Tom Haye dan bek Italia, Federico Barba, Persib Bandung dikabarkan masih akan kedatangan pemain baru lainnya. Jelang ditutupnya bursa transfer pemain BRI Super League 2025 per 2026, Persib Bandung terus melengkapi skuad mereka dengan sederet amunisi tambahan. Terbaru, klub berjuluk Maung Bandung itu secara resmi mendatangkan dua pemain baru sekaliber Tom Haye dan Federico Barba serta Eliano Reijenders. Kedua pemain tersebut didatangkan Persib untuk menambah kedalaman skuad dan dinamika formasi Maung Bandung. Jelang ditutupnya bursa transfer pemain BRI Super League 2025 per 2026, Persib Bandung terus melengkapi skuad mereka dengan sederet amunisi tambahan. Terbaru, klub berjuluk Maung Bandung itu secara resmi mendatangkan dua pemain baru sekaliber Tom Haye dan Federico Barba serta Eliano Reijenders. Kedua pemain tersebut didatangkan Persib untuk menambah kedalaman skuad dan dinamika formasi Maung Bandung. Dengan kedatangan Tom Haye dan Federico Barba, pelatih Persib, Bojan Hodak, memiliki banyak opsi di lini tengah dan pertahanan Maung Bandung. Di lini tengah, Persib Bandung memiliki sejumlah gelandang berkualitas dan berpengalaman, antara lain seperti Tom Haye, Mark Klok, Luciano Guaicochea, William Marsilio, hingga Deddy Kusnandar. Sementara itu, kehadiran Federico Barba bakal menambah kedalaman lini pertahanan Persib Bandung yang saat ini telah dihuni banyak pemain belakang berkualitas seperti Patricio Matricardi, Julio Cesar, Frans Putros, Alveandra Dewangga hingga Rezaldi Hehanusa. Kendati telah menambah dua pemain baru, di penghujung bursa transfer BRI Super League musim ini, Persib Bandung kabarnya masih berencana untuk mendatangkan rekrutan anyar lainnya. Saat ditanya kemungkinan untuk mendatangkan pemain baru setelah Tom Haye dan Federico Barba, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Aditya Putra Herawan tak banyak memberikan keterangan. Aditya Putra Herawan meminta kepada Bobotoh untuk menunggu kabar terbaru dari Persib. Kita tunggu aja, karena grade S plus bisa jadi lebih dari satu, ucap pria yang akrab disapa Adit tersebut. Sementara itu, Persib Bandung juga tengah santer dikabarkan bakal mendatangkan pemain baru lainnya. Sejumlah nama pemain mulai muncul ke permukaan dan disebut-sebut bakal segera menyusul Tom Haye dan Federico Barba ke Persib Bandung dalam waktu dekat. Selain Tom Haye, Persib juga telah mendatangkan Eliano Reijenders. Chemistry belum terbangun, permainan Persib belum padu. Persib Bandung sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League 2025 per 26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Jumat, tanggal 12 September tahun 2025. Gol tunggal William Barros membawa Maung Bandung mengamankan 3 poin. Namun secara permainan tim, masih banyak catatan yang harus dievaluasi tim pelatih Persib. Kemenangan Persib ditentukan oleh gol pada menit ke-54, berawal dari situasi transisi cepat.
Berginho mengirim umpan ke dalam kotak penalti yang langsung disambar William Barros. Bola meluncur deras tanpa bisa dibendung kiper. Gol ini lahir dari skema serangan balik, bukan alur permainan yang dibangun secara konstruktif dari lini belakang ke tengah lalu depan. Kondisi lapangan yang diguyur hujan deras juga membuat permainan lebih mengandalkan transisi cepat ketimbang penguasaan bola. Meski keluar sebagai pemenang, statistik menunjukkan Persib tak sepenuhnya menguasai jalannya pertandingan. Mark Klokjes kalah dalam penguasaan bola yakni 47% berbanding 53% milik Persebaya. Persebaya juga mencatatkan lebih banyak umpan sukses yakni 310, sementara Persib hanya 283. Data tersebut memperlihatkan Persebaya lebih unggul dalam mengalirkan bola dan akurasi umpan. Pengamat Persib Indra Jaya menilai permainan Maung Bandung belum berjalan mulus karena chemistry antar pemain yang belum terbangun. Banyaknya pemain baru, kata dia, membuat hal itu masih butuh waktu. Kalau memang dari chemistry yang pasti masih butuh waktu dengan skuad yang hampir baru bergabung di skuad inti, kata Indra, Sabtu, tanggal 13 September tahun 2025. Karena gol yang tercipta pun dari skema counter attack yang melibatkan 3 pemain, bukan skema permainan konstruktif yang dibangun dari lini belakang ke tengah dan depan dengan penguasaan bola. Lanjutnya, Indra menyebut faktor pengalaman juga berpengaruh. Dia beranggapan, banyaknya pemain-pemain yang punya nama besar membuat proses adaptasi hingga membangun chemistry menjadi lebih membutuhkan waktu. Apalagi kalau pemainnya punya nama besar, berbeda dengan pemain muda. Tapi kalau pelatih punya cara buat bikin chemistry makin kuat, bisa aja lebih cepat. Bisa jadi, tapi belum tentu juga karena situasi internal belum tahu. Tandasnya, 3 legiun asing Persib masih tumpul di lapangan, belum beri warna di lini skuad. Setidaknya ada 3 pemain asing Persib Bandung yang sampai saat ini belum mampu menunjukkan sumbangsi optimal di ajang Super League 2025/2026. Tim Maung Bandung sendiri sudah memainkan 4 laga di kompetisi tersebut, sementara 1 pertandingan lainnya, yakni kontra Borneo FC pada pekan keempat, masih tertunda. Dengan torehan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, serta sekali tumbang, Persib kini bertengger di urutan ke-6 klasemen sementara dengan koleksi 7 poin. Lalu, siapa saja sosok pemain asing yang sejauh ini dinilai masih minim kontribusi bagi tim kebanggaan Bobotoh itu? Di posisi penjaga gawang, nama Adam Perzibek menjadi sorotan karena hingga kini belum sekalipun tampil pada laga resmi bersama Persib Bandung, termasuk di pentas Super League musim 2025/2026. Absennya kiper berdarah Inggris Polandia itu disebabkan masalah cedera engkel yang ia alami. Cedera tersebut didapatkannya saat mengikuti sesi latihan tim menjelang pertandingan pekan kedua. Adam Perzibek memiliki cedera ligamen di pergelangan kaki. Sudah dalam proses transisi dan mulai minggu depan dia sudah mulai akan latihan ringan, jelas fisioterapis Persib Bandung, Geraldo Santos. Itu protokol yang kami gunakan karena ini cedera ligamen, sehingga harus sangat berhati-hati dan menempuh seluruh prosesnya, untuk mengantisipasi cedera kambuhan, sehingga dia tidak kembali menderita cedera yang lain, kata Geraldo. Jadi keduanya bisa berjalan dengan bersamaan, tidak terpisahkan, protokol yang harus dia lakukan. Namun mulai pekan depan, mulai Senin, dia sudah melakukan beberapa latihan dengan pelatih, ucapnya. Di lini tengah, mantan gelandang Arema FC, William Marsilio, tengah menghadapi masa yang kurang menyenangkan bersama Maung Bandung. Belakangan, pemain asal Brasil itu bahkan tidak terlihat di dalam skuad. Ia tidak tercantum dalam daftar susunan pemain Persib Bandung ketika menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kelima Super League 2025/2026. Kondisi Marsilio saat ini memicu banyak pertanyaan, terutama di kalangan Bobotoh, sebab performanya dianggap belum sesuai ekspektasi. Gelandang berusia muda itu disebut-sebut lebih sering bermain secara individual ketimbang menjadi bagian utuh dari tim. Keberadaan Marsilio pun menjadi teka-teki besar.
Apakah pelatih Persib tengah mempertimbangkan untuk menepikan sang pemain, atau justru Marsilio sedang dalam kondisi yang belum prima? Sepanjang musim ini, Marsilio sudah mengantongi 3 penampilan di Super League, tetapi masih nihil catatan gol maupun assist. Sementara itu, di sektor depan, bomber asing asal Brasil, Ramon Tang, juga belum memperlihatkan kontribusi maksimal bagi Maung Bandung. Hingga kini, Ramon masih kesulitan mencetak gol perdana untuk Persib di Super League 2025/2026. Dalam 3 pertandingan yang sudah ia lakoni bersama klub, ketajamannya belum terlihat jelas. Pada laga terakhir, Ramon tampil sejak menit awal ketika Persib menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kelima. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Jumat, tanggal 12 September tahun 2025, Persib berhasil menang tipis 1-0. Dalam duel tersebut, Ramon dipercaya sebagai starter, namun hanya bertahan di lapangan selama 61 menit sebelum digantikan oleh Andrew Jung. Menariknya, Andrew Jung sendiri saat itu baru menjalani debut perdananya berseragam Persib Bandung. 3 pemain asing di atas menjadi sorotan utama karena performa mereka yang dianggap masih jauh dari harapan. Publik tentu menunggu kapan kontribusi nyata mereka akan terlihat demi membantu Persib Bandung lebih bersaing di papan atas Super League musim ini. Umuh Muhtar soroti 4 pemain Persib Bandung yang dipinjamkan. Persib Bandung meminjamkan banyak pemain ke klub lain, 4 diantaranya adalah Deddy Kusnandar, Henhen Herdiana, Zalnando, dan Dimas Drajat. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, PBB, Umuh Muhtar angkat bicara mengenai keputusan manajemen yang meminjamkan beberapa pemain. Sebenarnya Umuh Muhtar prihatin dengan kondisi tersebut, walau demikian ia tetap menghormati keputusan pelatih dan manajemen. Saya juga prihatin ya, tetapi apa boleh buat, itu sudah keputusan pelatih. Saya tidak bisa intervensi, nanti malah jadi salah buat saya, ujar Umuh Muhtar seperti dikutip FIFA Jabar Minggu, tanggal 13 September tahun 2025. Yang penting, keputusan itu untuk kebaikan tim. Saya ikut saja dulu, lanjut manajer Persib Bandung tersebut. Karena dipinjamkan, Umuh menegaskan kedekatannya dengan para pemain, khususnya Deddy Kusnandar dan Henhen Herdiana, tidak akan pernah luntur. Baginya sosok berusia 76 tahun, kedua pemain tersebut tetap menjadi bagian dari keluarga besar Persib yang telah ia bina sejak awal. Deddy dan Henhen tetap anak saya. Apalagi Deddy, saya berharap dia bisa seperti Jupe, Ahmad Jufriyanto, menjadi sosok pemimpin di lapangan, harap Umuh. Mudah-mudahan kedepannya Deddy bisa kembali ke Persib, jadi pemain senior yang memimpin rekan-rekannya, tambah Umuh. Ketika para pemain hendak dipinjamkan ke klub lain, Umuh mengaku sempat bertemu langsung dan menyampaikan keprihatinannya. Akan tetapi ia tahu semua keputusan akhir terkait peminjaman pemain tetap berada di tangan pelatih dan manajemen klub. Saya ketemu langsung, saya sampaikan keluhan-keluhan saya, tetapi ya saya juga tidak bisa banyak bicara, itu sudah jadi keputusan bersama, ungkap Umuh. Pendiri PT Persib Bandung bermartabat itu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung tim Maung Bandung, meski kini posisinya lebih banyak di belakang layar. Saya tetap mencintai Persib, walaupun sekarang saya datang ke stadion hanya saat pertandingan, saya akan terus perhatikan tim ini, mudah-mudahan kedepannya lebih baik, pungkas Umuh. Debut Andrew Jung dan persaingan lini depan Persib Bandung. Penyerang asal Perancis Andrew Patrick Jung telah mengukir debut di Persib Bandung dan mempersembahkan kemenangan kala bersua Persebaya. Debut Andrew Jung di Liga Indonesia dicatat pada laga melawan Persebaya Surabaya, Jumat, tanggal 12 September tahun 2025, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada pekan kelima Super League 2025/2026. Jung tampil pada babak kedua menit ke-60 mengganti Ramon Tang. Walaupun belum bisa mencetak gol, namun itu adalah raihan kemenangan yang penting,
Persib sukses kembali ke jalur kemenangan di Liga usai dibekuk Persijap dan berbagi skor imbang dengan PSIM pada pekan sebelumnya. Saya merasa bahagia karena kami bisa menang dan itu adalah kemenangan penting di pertandingan debut saya, itu sempurna, kata Jung. Debut pada laga akbar jadi tantangan tersendiri bagi Andrew Jung. Ia merasakan atmosfer stadion yang luar biasa diciptakan oleh Bobotoh, sebutan pendukung Persib. Yaitu atmosfer yang bagus, top, supporter sangat luar biasa dan itu akan membuat lebih bersemangat untuk bermain, katanya menjelaskan. Pemain yang lama berkarir di Ligue 2 Prancis ini mengincar kemenangan lagi di ajang AFC Champions League 2, ACL 2, tahun 2025 sampai tahun 2026 minggu depan. Laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC dijadwalkan digelar pada Kamis, tanggal 18 September tahun 2025, di Stadion GBLA. Ini merupakan laga pertama Maung Bandung di grup G ACL 2 2025/2026. Kurang dari sepekan persiapan, Jung siap kembali bermain jika dipercaya pelatih kepala Bojan Hodak. Ya, kami harus menang tentu saja. Bersiap seperti pertandingan biasanya untuk menang, tuturnya. Kami berusaha harus menang disertai pertandingan dan ini biasa di semua klub, ini normal dan saya pikir kami siap, jelasnya. Jung harus bekerja keras di latihan untuk mendapatkan posisi inti Persib melawan Lion City Sailors. Belakangan Persib kerap mengandalkan trio Brasil di lini depan, yakni Berginho, William Barros, dan Ramon Tang. Persaingan di dalam tim jadi sebuah hal normal bagi Jung. Itu justru menandakan kedalaman skuad yang begitu mumpuni, menuntut setiap individu untuk tampil lebih baik. Itu persaingan yang bagus. Kami memiliki pertandingan minggu ini. Kami harus memenangkannya dan setelah itu ada pertandingan di Liga. Kami berusaha harus menang di setiap pertandingan, tuturnya. Kekecewaan Persebaya ke wasit di medsos usai ditaklukkan Persib. Kekalahan Persebaya saat tandang menghadapi Persib Bandung di lanjutan Super League masih menyisakan kekecewaan, tak hanya supporter, namun juga pihak manajemen Bajul Ijo sendiri. Laga Persib kontra Persebaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat, tanggal 12 Agustus tahun 2025. Laga dipimpin wasit Chandra. Dalam laga itu, Maung Bandung berhasil menang tipis 1-0. Persib berhasil mencetak gol pada menit 53 melalui serangan balik cepat. William sukses menjebol gawang Hernando Ari memanfaatkan umpan matang Berginho. Gol satu-satunya yang jadi kemenangan Persib ini kemudian dipersolakan manajemen Persebaya melalui akun resminya @officialpersebaya. Dalam unggahannya, Persebaya menyoroti pelanggaran yang dialami pemainnya Francisco Rivera sebelum terjadinya gol. Foto-foto pelanggaran Rivera yang diinjak kakinya pun turut diunggah. Persebaya memang tak menyebut langsung wasit, namun hanya menjelaskan kronologi terjadinya gol William Barros. Unggahan itu diketahui sesaat setelah laga. Berawal dari William Barros menginjak kaki Francisco Rivera di daerah pertahanan tuan rumah, Persib merebut bola dan melakukan serangan balik lalu mencetak gol pada menit ke-53. Persebaya berjuang untuk mengejar ketinggalan, namun tidak ada gol tercipta sampai akhir pertandingan. Demikian keterangan dalam unggahan akun @officialpersebaya yang dilihat Detik Jatim, Minggu, tanggal 14 September tahun 2025. Berikut momen-momen perjuangan Bruno Moreira DKK. Kekalahan yang menyakitkan, tapi kita harus menatap ke depan, evaluasi kesalahan, berlatih lebih keras, untuk lebih baik lagi, sambungnya. Bojan Hodak angkat topi untuk performa Persib usai taklukkan Persebaya di BRI Super League. Persib Bandung sukses meraih kemenangan penting setelah menundukkan Persebaya Surabaya dengan skor tipis 1-0 pada pekan kelima BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat, tanggal 12 September tahun 2025. Gol tunggal Maung Bandung tercipta lewat sepakan William Barros di menit ke-53, usai menerima operan matang dari Berginho.
Pelatih Persib, Bojan Hodak, menilai duel berlangsung ketat. Menurutnya, Persebaya sempat beberapa kali memberi ancaman, tetapi rapatnya barisan pertahanan membuat Persib mampu mempertahankan keunggulan hingga laga usai. Meski demikian, Bojan menegaskan timnya tampil lebih dominan, terutama di babak pertama. Secara umum, kedua tim menunjukkan permainan bagus, namun kami lebih menguasai pertandingan, khususnya pada 45 menit awal. Kami punya banyak peluang. Bahkan ada tendangan yang mengenai Mistar, ujar Bojan seusai laga. Pada paruh kedua, Persebaya coba bangkit, namun Bojan menyebut Persib masih mampu melahirkan sejumlah peluang berbahaya, terutama dari serangan balik cepat. Ia mengakui tempo sempat menurun di beberapa momen. Hal itu dipengaruhi jeda kompetisi serta kondisi lapangan yang kurang sempurna usai diguyur hujan. Lapangan memang sedikit menyulitkan, sehingga ada bagian permainan yang tidak berjalan maksimal, tapi secara keseluruhan, tim bermain lebih baik dan pantas menang, tutur pelatih asal Kroasia itu. Saya puas karena semua pemain bekerja keras dan memberikan kontribusi besar, imbuhnya. Bagi Bojan, salah satu faktor utama kemenangan Persib adalah kokohnya pertahanan yang membuat gawang tetap aman. Yang terpenting kami tidak kebobolan, hanya ada satu peluang berarti dari bola mati dan satu tembakan on target dari lawan, selebihnya tidak terlalu berbahaya, jelasnya. Ia juga memberi pujian untuk Federico Barba yang tampil disiplin di belakang, serta keputusan memasukkan Julio Cesar yang dianggap tepat untuk meredam ancaman Persebaya di kotak penalti. Barba sangat solid. Julio masuk karena mereka mencoba menekan di dekat gawang kami, dan kami berhasil mengantisipasinya, tambah Bojan. Saat diminta menanggapi performa amunisi barunya, Bojan menilai Eliano Reijenders dan Barba bermain cukup meyakinkan, sementara Tom Haye serta Andrew masih perlu meningkatkan kebugaran. Di Eropa, mereka tidak memiliki libur panjang. Barba sudah ikut pramusim dengan klub sebelumnya, jadi kondisinya baik. Reijenders juga tampil bagus, kata Bojan. Tom Haye masih butuh waktu untuk mencapai level kebugaran ideal. Andrew juga sama, dia sempat sakit dan absen latihan, jadi belum 100%. Tapi secara keseluruhan saya puas dengan keempat pemain baru ini, pungkasnya. Bojan Hodak buka suara soal peluang debut Tom Haye dan Eliano. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak membuka peluang tampil buat Tom Haye dan Eliano Reijenders saat meladeni Persebaya Surabaya pada pekan kelima Super League, Jumat, tanggal 12 September tahun 2025. Di laga nanti, Persib sudah bisa memainkan 4 amunisi barunya, yaitu Tom Haye, Federico Barba, Eliano Reijenders dan Andrew Patrick Jung. Debut keempat pemain ini sangat layak dinanti, mengingat para pemain tersebut merupakan pemain dengan jam terbang tinggi di level kompetisi yang baik. Kami mendatangkan beberapa pemain baru saat ini dan tentunya hal tersebut membuat saya sangat senang, ucap Hodak dikutip dari laman resmi Persib. Kendati demikian, Hodak belum memberikan garansi keempat pemain baru akan langsung bisa tancap gas. Ia berharap para pemain baru tersebut bisa cepat beradaptasi dengan tim. Tapi, kami membutuhkan waktu untuk menyatukannya dalam tim. Mereka baru mengikuti 2 sesi latihan bersama karena tentu tidak bisa dilakukan hanya dalam semalam, katanya. Kehadiran Tom Haye akan menambah solid lini tengah Persib. Mantan pemain Almere City itu diproyeksikan untuk jadi andalan lini tengah tim Maung Bandung bersama Mark Klok. Sementara Eliano akan bertugas di lini serang Persib. Eliano punya kans jadi sosok penting di sektor sayap bersama jebolan Akademi Persib, Beckham Putra Nugraha di musim ini. Kata-kata pertama Eliano Reijenders usai debut bersama Persib, langsung bandingkan atmosfer bobotoh dengan Eropa. Debut berkesan dirasakan Eliano Reijenders bersama Persib Bandung. Tambahan 3 poin dipersembahkan wingback 24 tahun ini di laga kontra Persebaya. Eliano Reijenders merupakan pemain yang didatangkan Persib pada tenggat transfer awal musim 2025/2026.
Meski baru mengikuti 2 sesi latihan, kesempatan bermain langsung diberikan oleh tim pelatih. Karena Persebaya menurutnya memberi perlawanan yang sengit. Seperti yang pelatih katakan, saya rasa kami sudah memainkan pertandingan yang bagus. Kami menghadapi lawan yang bagus, ujar Eliano saat menghadiri sesi jumpa pers usai laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jumat, tanggal 12 September tahun 2025. Permainan menunggu dan melancarkan serangan balik menjadi taktik yang dijalankan. Hasilnya pun jitu karena gol lahir di menit 54 melalui sepakan William Barros menerima asis Berginho. Beberapa kesempatan juga dimiliki Persib setelah memimpin 1 gol. Sayang usaha yang dilakukan di sisa pertandingan tidak ada yang membuahkan hasil. Menurut saya pada babak kedua kami bisa melakukan serangan balik yang bagus. Memang tak ada gol lain yang tercipta tapi kami harus tetap bermain seperti ini, tutur dia. Kesempatan debut diberikan pelatih kepada Eliano Reijenders di menit 60. Dia masuk menggantikan Kakang Rudianto yang memulai laga dengan mengisi pos bek kiri. Sekitar 30 menit berada di lapangan, sang pemain merasa senang. Hal itu membuatnya terpacu untuk mendapatkan kesempatan bermain berikutnya dengan tampil melawan Lion City Sailors di pekan pertama fase grup AFC Champions League 2025/2026. Saya sangat senang karena pelatih memberikan menit bermain, jadi saya senang karena itu dan saya tidak sabar menunggu pertandingan di Liga Champions. Saya harap bisa memainkan permainan yang bagus di pekan depan, ujarnya. Kesan positif juga dirasakan ex-pemain PEC Zole tersebut dengan atmosfer sepak bola Bandung. Karena Bobotoh begitu antusias memberi dukungan dan tidak berhenti menyanyikan chants selama 90 menit. Sangat bagus karena saya melihat selama sepanjang pertandingan mereka terus bernyanyi. Ini tentu saja berbeda dengan Eropa dan saya sangat menyukainya, pungkasnya.